Halo kawan, jumpa lagi di channelnya DIY. Oke, terima kasih kawan yang sudah subscribe channelnya DIY sampai berkembang sejauh ini. Oke, kepada kawan-kawan yang belum subscribe channelnya DIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya dapat terus berkembang dan terus bisa memberikan info, tips, trik, dan tutorial lainnya seputar otomotif. Oke, jadi project saya kali ini mau ganti lampu speedometer Daihatsu Terios ya. Jadi ini lampunya sudah pakai LED, tapi dia warna lampunya warm white atau putih hangat. Jadi saya mau ganti ke warna yang benar-benar putih atau biasa disebut cold white atau putih dingin. Dan juga saya tambahkan stiker transparan di bagian belakang speedometernya agar terlihat tampil beda sedikit dari bawaan mobil aslinya ya. Nah, jadi untuk buka cover speedometer ini kita cukup memakai alat yang tipis berupa plastik ya, agar dashboard ini tidak rusak. Ini saya pakai seperti ini ya, stick plastik seperti ini, lalu dicongkel di bagian bawah, karena di bagian bawah itu sudah disediakan lubang kecil untuk mencongkel tutup speedometernya ya. Dicongkel pelan-pelan lalu dibuka bertahap sekeliling. Setelah cover mulai terangkat, ini tinggal kita tarik perlahan aja ya, karena dia cuman klik-klikan. Setelah covernya terlepas, ini kita lepaskan dua baut yang menempel di speedometer ya. Itu berada di atas sebelah kiri dan sebelah kanan. Dua-duanya kita kendorkan lalu kita lepas. Baru setelah itu speedometer bisa kita ambil dari tempatnya. Untuk melepaskan speedometer dari tempatnya ini cukup kita tarik aja ya, karena dia juga cuman diklik setelah baut terlepas. Nah, baru kita lepaskan soket yang berada di bagian speedometer. Ini untuk melepaskannya cukup sulit ya, karena areanya terbatas, jadi tangan sulit masuk. Jadi harus dengan sabar dan pelan-pelan. Nanti setelah soketnya terlepas, baru kita bisa keluarkan speedometernya juga pelan-pelan, karena areanya juga kecil ketika kita melewati di bagian atau di ruang setir ya. Ini cukup sempit dengan speedometer yang cukup besar. Nah, ini bisa dilihat ya kawan, soket yang berada di belakang speedometer itu cuma satu. Jadi cukup lepaskan ini aja, baru kita bisa benar-benar lepas speedometer dari tempatnya. Oke kawan, jadi begitu ya cara melepas speedometer. Nah, untuk langkah berikutnya, ini saya lepaskan cover speedometer yang bagian belakangnya dulu ya, yang bagian berwarna putih ini yang di belakang speedometer. Jadi kita lepaskan ini dulu. Ini juga lepaskannya cuman dia plak-plakan aja. Jadi penguncinya ini cukup kita congkel satu persatu pakai obeng min ya. Oke, langkah selanjutnya kita buka cover transparan ini ya. Untuk membukanya juga sama, dia hanya klik-klikan aja. Kita cukup gunakan obeng min dan sambil dicongkel ke atas ya. Oke, setelah cover transparannya terlepas, sekarang kita lepaskan cover berikutnya ya, yang berwarna hitam ini. Seperti biasa, cukup gunakan obeng PP dan kita lepaskan penguncinya ya. Oke, setelah cover terakhir terlepas, sekarang kita lepaskan jarum speedometer ya. Tapi sebelumnya pastikan tangan kita benar-benar bersih, jangan seperti saya ini.
kondisinya tangannya kotor, nanti yang ada kotorannya malah berpindah ke papan speedometer yang masih bersih. Jadi untuk melepaskan jarum speedometernya ini, seperti biasa kita gunakan alat bantu berupa 2 buah sendok. Nanti kita congkel bareng kanan kiri ya. Oke kawan, setelah jarum speedometer terlepas, ini papannya sekarang bisa kita angkat ya, agar kita bisa pasangkan stiker transparan di bagian belakang, dan juga kita bisa menggantikan lampu LED-nya. Jadi ada sekitar 9 lampu LED yang perlu kita ganti ke lampu LED berwarna putih. Bisa dilihat di video ya, yang saya beri tanda panah. Maaf, ternyata ada 8 lampu LED yang harus kita ganti ke warna putih ya. Oke, sebelum saya mengganti lampu LED-nya, saya kerjakan pekerjaan yang lebih mudah dulu. Ini saya mau pasangkan stiker transparan di bagian belakang speedometernya ya. Untuk warnanya terserah kawan-kawan mau pakai warna apa. Ini saya pakai stiker berwarna biru dan nanti ada campuran berwarna kuningnya di bagian strip angkanya ya. Oke kawan, jadi kurang lebih seperti ini ya pemasangan stiker transparannya.
Ini saya coba tes pakai sinar, ini tidak terlalu terlihat. Nanti begitu dipasangkan ke tempatnya biasanya sih lebih terlihat dia. Oke, setelah ini saya mau lanjut ganti lampu LED yang ada di papan PCB-nya ya. Oke kawan, ini adalah papan PCB-nya yang kita mau ganti lampu LED-nya. Sesuai informasi saya di menit sebelumnya, itu ada 8 lampu yang harus kita ganti ya, karena lampu bawaan aslinya ini betul sudah LED dan juga sudah berwarna putih, tapi dia putihnya putih hangat, bukan putih dingin. Jadi kita ubah lampunya ke putih yang lebih cerah, atau biasa disebut putih dingin ya. Kurang lebih Kelvinnya itu 6500 Kelvin. Oke kawan, sekarang kita lanjut ke penggantian lampu LED-nya ya. Ini lampunya di solder, saya pakai tipe SMD 3528 yang berwarna putih, bukan putih hangat ya, putih dingin tapinya saya pakai. Setelah diganti, kita tes pakai multitester ya, lampunya hidup atau tidak. Kalau hidup berarti pemasangannya sudah benar. Oke kawan, penggantian lampunya sudah selesai. Ada 8 pieces yang harus kita ganti. Ini sekarang saya tes satu persatu ya, lampunya pakai multitester. Kalau hidup berarti sudah benar pensolderannya, tapi kalau dia mati harus kita perbaiki ya pemasangannya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini penggantian lampu LED-nya ya. Pakai tipe SMD 3528 yang berwarna putih. Ini satu saya ganti, terus di sini, terus juga di sebelah sini saya ganti juga. Jadi total semua ada 8 lampu LED yang harus diganti ya kawan. Nanti saya beritahu lagi posisi mana aja yang harus diganti agar menghasilkan warna yang putih terang ya. Lalu ini lampu LED yang di jarum speedometer ya, ini yang ada di atas, diganti semua ke yang berwarna putih lampunya. Ini lokasi lampu LED yang harus diganti ya. Oke kawan, sekarang kita lanjut ke tahap pemasangannya ya.
Oke kawan, untuk pemasangan mika transparannya dipasangkan nanti ya, karena kita mau pasangkan jarumnya dulu. Jadi untuk pemasangan jarumnya itu dalam posisi kontak on ya. Jadi untuk pemasangan jarumnya itu soketnya kita colokkan dulu ke mobil ya, biar nanti dia mereset dulu perubahan jarumnya, baru kita pasangkan posisi jarumnya sesuai dengan posisi semula tadi. Untuk RPM-nya di angka 0 dan kilometernya juga di angka 0, dan untuk posisi temperatur mobil itu berada di bawah C ya. Jadi dikira-kira aja, kurang lebih seperti itu. Ini saya posisi kontak, belum kontak on ya, baru lampu senjanya hidup. Sekarang saya posisikan di kontak on. Tunggu beberapa saat, baru setelah itu kita pasangkan jarumnya ya. Oke, saya rasa cukup untuk nunggu beberapa saatnya tadi. Sekarang saya pasangkan jarumnya ya. Ini juga harus penuh dengan kesabaran. Diposisikan di angka 0. Oke, setelah pemasangan jarumnya semua sudah selesai, posisi di kontak off lagi ya, baru kita kontak on ulang. Setelah itu baru kita hidupkan mesin. Kita lihat stationary-nya dari RPM, dia pas atau tidak di angka kurang lebih, kalau mesin masih dingin dia di 1000 lebih ya, tapi ketika mesin sudah mulai hangat dia di bawah 1000, kurang lebih di 900. Sambil digas-gas jarumnya bergerak atau tidak di bagian RPM-nya. Kalau semuanya sudah normal dan semua indikator juga menyala, berarti pemasangan sudah benar ya kawan. Oke, setelah ini kita lanjut review atau hasil sinar di malam harinya ya. Oke kawan, ini dia hasil dari penggantian lampu LED dan penambahan stiker transparan di belakang speedometer yang kita kerjakan tadi siang ya. Bisa dilihat warna lampunya sudah berwarna lebih putih dibandingkan sebelumnya, dan untuk warna cahayanya juga jadi tambah terang ya. Tapi tidak perlu khawatir, ini tidak menyilaukan si pengemudi atau si penumpang di sisi sebelahnya ya. Jadi masih aman jika kita berkendara di malam hari. Oke kawan, mungkin begitu aja video saya kali ini tentang cara ganti lampu speedometer Daihatsu Terios di bawah tahun 2016. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channelnya DIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info, tips, trik, dan tutorial lainnya kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next project.